Ada yang aneh menurut saya ketika Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, mendatangi Joko Widodo bersama Kapolda dan Pangdam. Ini adalah sesuatu yang langka, janggal, dan aneh bagi pemahaman saya. Sepertinya Gubernur Jawa Timur ini sedang menggerakkan kekuasaannya, membawa Pangdam dan Kapolda masuk dalam sebuah atmosfer yang menguntungkan Khofifah secara pribadi. Alasannya mengunjungi Jokowi ke Solo adalah mau konsultasi terkait dengan perang tarif dagang dan dampaknya ke Jawa Timur. Pertanyaan saya pertama, memangnya Jokowi punya kemampuan apa untuk menjawab soal dampak, langkah strategis, langkah taktis perang dagang yang terjadi sekarang? Dan kenapa Khofifah Indar Parawansa harus ke Jokowi konsultasi? Karena kalau sudah bicara tentang langkah-langkah yang harus diambil, ini kan adalah domain kewenangan pemerintah pusat, di mana presidennya adalah Prabowo Subianto dan bukan Jokowi. Kedatangan Khofifah yang menyeret-nyeret, saya harus memilih kata menyeret-nyeret, karena saya percaya Kapolda dan Pangdam mungkin juga sedikit bertanya mengapa harus ke Jokowi. Ini hanya praduga saja, karena saya agak ragu kalau Kapolda dan Pangdam justru berniat atau menawarkan diri untuk ikut. Tetapi dugaan saya mereka diajak oleh Khofifah, dan semua itu untuk kepentingan pribadi Khofifah. Kalau soal langkah menghadapi perang tarif dagang ini kan semestinya Khofifah konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan pemerintah pusat, bukan dengan Jokowi. Nah, disinilah keanehan-keanehan dan kejanggalan-kejanggalan yang saya pikir bahwa menunjukkan memang saat ini benar-benar terjadi ada dua matahari di pemerintahan ini. Saya tidak mau menyebutnya matahari kembar karena sesungguhnya tidak kembar. Satu, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Prabowo adalah matahari yang baru terbit, yang akan menapak terus naik ke atas sampai terbenam pada waktunya. Nah, Jokowi ini adalah matahari yang sudah terbenam tapi pengen terbit lagi dari barat. Jadi saya tidak mau menyebutnya matahari kembar, tetapi dua matahari, yang satu ingin melawan sunnah alam. Jadi kembali kepada Khofifah. Apa target-target yang ingin dicapai oleh Khofifah dengan kunjungannya ke Jokowi? Sejak awal memang sejak pilkada berlangsung kita melihat bagaimana Khofifah sangat intens mendeklarasikan diri secara tidak langsung bahwa dia adalah subordinatnya Jokowi. Bahkan ketika pasca quick count ketahuan bahwa Khofifah pemenangnya, Khofifah langsung video call dengan Jokowi dan menyatakan terima kasih. Kesan yang muncul bahwa kemenangan Khofifah adalah karena dukungan Jokowi, dan Jokowi menjadikan Khofifah sebagai kadernya, dan Khofifah terkesan mendeklarasikan diri bahwa dia adalah subordinat Jokowi. Apa yang terjadi? Kita melihat bahwa belakangan ini KPK kembali gencar melakukan pengusutan terhadap dana hibah yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Bahkan kemarin kediaman Lanyala Mataliti digeledah oleh KPK. Bahkan Lanyala menyatakan dia bingung kenapa kediamannya digeledah KPK. Tetapi tentu KPK melakukan itu kita anggap memiliki dasar-dasar petunjuk awal, dugaan dan alat-alat bukti awal yang menyatakan bahwa ada keterlibatan ke sana, maka dilakukanlah penggeledahan. Dana hibah Jawa Timur ini sudah terjadi pada pemerintahan Bu Khofifah periode pertama di Jawa Timur. Dan mungkin inilah satu hal yang membuat Khofifah harus datang ke Solo mendatangi Jokowi dengan mengajak serta Kapolda dan Pangdam. Khofifah ingin mendeklarasikan dirinya. Dia didukung Kapolda, dia didukung Pangdam, dan saya akan didukung Jokowi. Publik melihat bahwa, dan ini bukan lagi perbincangan di ruang-ruang tertutup. Publik di ruang terbuka secara berani berbicara bahwa KPK yang sekarang ini ya orangnya Jokowi. Masih begitu, karena memang nama-nama pimpinan KPK ini masih diusulkan oleh Jokowi pada waktu itu, meskipun sangat kontroversial karena dianggap Jokowi tidak lagi layak, tidak lagi berhak untuk mengajukan calon pimpinan KPK. Nah, opini publik yang menyatakan bahwa
pimpinan KPK sekarang adalah orangnya Jokowi. Mungkin itulah salah satu tujuan Kofifa mendatangi Jokowi agar soal dana hibah Jawa Timur yang sedang digencar diusut KPK lagi sekarang supaya direm. Barangkali itulah akhirnya kita akan menyambungkan ke sana. Tapi apapun faktanya hanya mereka yang tahu. Tapi kalau soal diskusi, konsultasi ke Jokowi, saya kok ragu kenapa bukan konsultasi kepada ahli ekonomi. Karena Jokowi itu tidak punya kapasitas akademik, tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan persoalan sebesar ini. Tidak punya. Jadi aneh kalau harus konsultasi ke Jokowi. Maka saya melihat ada kepentingan tertentu di balik ini. Kofifa memanfaatkan Kapolda, memanfaatkan Pangdam untuk kepentingan dirinya. Apalagi ini terkait pengusutan dana hibah Jawa Timur. Itukah yang terjadi? Nobody knows. Saya hanya memberikan analisis semata untuk apa yang dilakukan oleh Kofifa yang menurut saya langka. Kenapa langka? Karena janggal. Kenapa janggal? Karena tidak lazim terjadi hal seperti ini. Mendatangi seseorang yang tidak memiliki kapasitas akademik untuk konsultasi sesuatu. Bukannya lebih bagus konsultasi ke Mbah Dukun?